Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Raya dan Sifa. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Video kali ini saya akan membuat risol mayo yang versi ekonomis, dan ini adalah untuk jualan saya. Setiap hari saya menjual risol beku, dan ini peminatnya sangat banyak ya teman-teman. Selain resepnya yang ekonomis, harga jualnya hanya 3.000 per pieces, tetapi ini rasanya sangat enak dan tentu saja banyak yang repeat order ya. Nah, adapun bahan-bahan yang kita pakai adalah 1,5 kilogram tepung terigu. Ini juga bukan tepung yang premium ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar seperti ini, 1,5 kilogram. Nah, kita pastikan dulu 1,5 kilogram ya. Nah, ini dia. Selanjutnya kita masukkan 15 sendok makan tepung tapioka. Ini perbandingannya, kalau teman-teman mau membuat 500 gram itu tepung tapiokanya 5 sendok ya teman-teman. Nah, lalu kita masukkan 3 saset kaldu bubuk, 3 bungkus. Jadi perbandingannya itu adalah 500 gram tepung terigu, kita masukkan 1 bungkus atau 1 saset kaldu bubuk. Karena ini 1,5 kilo, jadi 3 bungkus ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 6 butir telur. Jadi kalau teman-teman hanya membuat 500 gram, berarti masukkan saja 2 butir telur ya. Jadi seperti itu teman-teman. Karena ini adalah versi ekonomis. Selanjutnya masukkan 20 sendok makan minyak goreng. Jadi gunanya minyak goreng supaya tidak mudah lengket ya. Lalu kita masukkan 3.600 ml air atau 3 liter 600 ml. Nah, ini kita kocok. Bisa juga menggunakan mixer atau bisa juga menggunakan adukan yang lain. Dan ini juga lebih baik disaring ya teman-teman, supaya tidak ada yang bergerindil. Nah, ini semua airnya sudah saya masukkan, dan konsistensi dari adonannya seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bikin kulitnya. Kalau menggunakan teflon biasa juga sama saja ya dengan teflon balik seperti ini. Cuman kalau bagi saya ini lebih cepat ya. Jadi bikin 1,5 kilo atau 2 kilo itu cepat menurut saya kalau pakai teflon balik ini. Nah, kita bikin sampai habis. Kalau ada yang bolong seperti itu kita tinggal tambal aja ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini kira-kira kalau biasanya itu saya bikin hasilnya itu 160 sampai 100 ya 160 ya teman-teman. 160 pieces. Nah, karena ini risol mayo ekonomis, jadi saya pakai sosisnya kita potong bagi 6. Sosis 1 biji itu saya bagi 6. Terus telur rebus saya potong, jadi 1 biji telur saya bagi 6. Karena saya hanya menjualnya 3.000 ya per pieces ya teman-teman. Terus pakai mayones seperti ini. Kalau mayo agak ekonomis dan tidak perlu ditambahkan dengan susu kental manis lagi ya. Nah, ini bisa pakai 2 bungkus. Nah, ini dia kulit risol yang tadi kita bikin. Bisa teman-teman lihat
hasilnya sangat lentur. Ini saya pencet, saya kul-kul seperti ini, dia tidak mudah sobek. Bahkan kalau kita tidak bisa membuatnya sampai selesai, kita bisa simpan di suhu ruang, itu tidak apa-apa ya, selama sehari penuh. Tidak perlu dimasukkan dalam kulkas. Tapi kalau ragu, masukkan saja ke dalam kulkas, tapi dalam keadaan tertutup. Nah, ini kita susun sosis dan telurnya bersama dengan mayones supaya hasilnya sama rata. Jadi saya pakai cetakan risol seperti ini, dan ini juga menurut saya lebih mudah ya. Nah, ini dia, maaf ya teman-teman, agak sedikit terlihat perindavan agak, karena tidak memakai kaos tangan ya. Nah, ini kita bikin celupannya bisa juga dari sisa adonan. Nah, tangan kanan kita pakai untuk mencelupkan risol, tangan kiri kita pakai untuk membaluri dengan tepung roti ya. Tentunya tangan harus kita cuci bersih, karena tangan semuanya harus dalam keadaan steril ya teman-teman, karena ini akan kita jual dan kita bekukan di frozen. Nah, sebelum kita masukkan dalam wadah di dalam mika, biasanya saya bekukan dulu setengah hari, kira-kira 4 jam atau 5 jam, baru saya susunnya. Nah, ini kita goreng dulu risol mayonya. Kalau saya menjualnya dalam keadaan beku ya teman-teman. Ini untuk cemilan anak-anak. Jadi kalau kita jualan itu, selain ada kita jual, anak-anak juga bisa ngemil sepuasnya, karena kebetulan anak-anak saya semuanya suka risol, terutama risol mayo ini. Ini dia hasilnya, dan kita bisa kemas di mika seperti ini supaya lebih irit lagi. Bisa juga di box. Terus kalau punya stiker, kita bisa tempelin stiker ya. Jadi yang rasa mayo kita tulis di situ rasa mayo ya. Jadi tidak ketukar. Karena yang saya jual ada beberapa varian rasa. Selain mayo ada rogut, ayam suwir, coklat, dan yang lainnya. Jadi kita jualnya dalam keadaan frozen ya teman-teman. Dan inilah aktivitas saya sehari-hari. Jadi agak jarang ngupload. Insyaallah kedepannya saya akan berusaha untuk lebih konsisten bisa upload video setiap hari. Baiklah teman-teman, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.